Ya, yang berikutnya ini kita bahaskan tentang ya notasi tensor ya dan operasi tensor. Ya, operasi tensor. Nah, ini secara apa namanya simbolisasi kita sudah clear ya. Nah, selanjutnya gimana kalau operasinya? Gitu ya. Nah, yang penting yang pertama itu kita harus tahu apa? Konvensi ya, sumasi. Ya, konvensi sumasi Einstein. Ya, gimana konvensi sumasi Einstein tadi? Ya, jadi kalau misalkan kita punya indeks yang sama katakanlah AII ya, AJJ ya, itu artinya ya. Jadi ini tuh artinya apa ini? II JJ itu artinya jumlahan apa namanya? Jumlahan apa namanya? Indeks bilangan masing-masing. Katakanlah A11, A22 plus A33. Kalau sigmanya sampai 3 ya. Nah, kan sebelumnya kan di sini kan ada sigmanya dari I1 sampai 3. Jadi ini sigmanya tak hapus. Jadi nanti kalian harus biasa ya. Kalau ada bentuk kayak gini, itu bentuknya adalah penjumlahan. Dan ini sampai terus ya. Banyak sebenarnya. Nah, kalau misalkan ada bentuk yang sama ini, XI, XI, ya, atau X alpha, X alpha. Berarti ini kan perkalian kuadratnya ini ya. Berarti ini misalkan I-nya 1, I-nya 1, berarti ini X1 kuadrat. Kalau I-nya 2 plus X2 kuadrat. Kalau I-nya sama-sama 3, berarti plus X3 kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang bentuk yang lebih eh, ribet sekarang. Nah, ini AIJ dikalikan BJK ya. Nah, sekarang ini ada dua indeks nih sekarang nih ya. Nah, kira-kira eh, mana yang berjalan ya? Yang berjalan berarti ini kalau kita buat ini AI1. Nih kalian bisa lihat AI1 dikalikan B1K ya. Berarti yang berjalan tuh yang indeksnya di sini sama, yang berjalan. Nah, ya. Terus gimana nih? Berarti ini A, I-nya tetap ya. I, sekarang J-nya sudah 1, sekarang 2. Berarti B 2K. Kalau 3, AI 3 tambah, dikalikan B 3K dan seterusnya. Ya, perhatikan indeks yang sama ini. Begitu ya. Nah, jadi kalau sekarang misalkan aja eh, kalau ada tensor misalkan, ya tensornya gini, T I J K L. Nah, ini lebih ribet sekarang. S I J ya, VKUUL ya. Artinya apa ini? Nah, ini artinya apa? Kalau sebelumnya kan ini kalau ini kan ada sigmanya ya, berjalan siapa? IJKL ya. Berarti ini tuh artinya apa? Yang berjalan kan IJKL, berarti kan sebenarnya sama kayak sigma IJKL ya. Berarti ini T IJKL SIJ VKUUL. Begitu ya. Nah, sekarang misalkan untuk tensor rank 4 ya. Nah, sekarang kita bisa pelajari apa yang namanya kontraksi ya, kontraksi. Nah, kontraksi itu apa namanya? Memperkecil rank ya, menurunkan ranknya ya. Jadi misalkan aja kita punya tensor rank 4. Nah, tensor rank 4. Bentuknya gimana tadi? Ini ya, tensor rank 4 nih. Nah, ini. Nah, ini sigmanya tak hapus ya karena kita mematuhi Einstein summation convention. Ini ya. Nah, ini tensor rank 4. Jadi sigmanya kalian sudah bisa abaikan sekarang. Ya, T aksen ya, ini alfa, beta, gamma, delta. Gitu ya. Nah, jadi dengan cara yang sama juga nanti yang sigma yang ini kalian boleh abaikan gitu ya. Jadi insting itu mempermudah masalah. Gitu. Nah, sekarang bagaimana operasi kontraksi itu? Ya, bagaimana operasi kontraksi itu? Jadi sekarang misalkan aja di sini ada variabel delta ya. Nah, variabel betanya itu tak samakan dengan delta. Ya, berarti gimana nih? T aksen ini
Berarti beta yang di suku yang kedua ini berubah, ya. Ini berubah, ya, jadi delta. Nah, berarti ini jadi gimana nih? T alfa delta gamma delta, ya. Ini alfa I A delta J A gamma K A delta L T I J K K L. Nah, sekarang kita bisa lihat ini, ya. Terus ini, ya, ini, lihat ini sama ini. Nah, ini kalau dikalikan A delta J A delta L kan sama dengan apa ini? Delta Kronecker. Ini ingat indeksnya apa? J sama L yang berbeda, ya. J sama L. Yang di mana di sini delta JL itu bisa 0, bisa 1. Kalau 0, kalau 0, sebentar, sebentar. Kalau 0 itu J-nya gak sama dengan L, kalau 1 itu J sama dengan L. Gitu ya. Jadi ini bisa jadi gimana nih? Di aksen alfa, delta, gamma, delta. Ini jadinya A alfa I, ya. Ini A, apa itu? Gamma K. Jadi ini delta J L T I J K L. Gitu ya. Nah, sekarang agar ini bernilai 1, ya. Agar ini bernilai 1. Tadi gimana caranya? Kalau misalkan kita pilih, ya, J sama dengan L, ya. Kalau kita pilih J sama dengan L, berarti ini, ya, delta JL-nya sama dengan 1, ya. Berarti ini jadinya gimana sekarang? Ini. Oh, sorry, ini L sama dengan J aja nih. Nah, ini L sama dengan J. Berarti yang berubah ini. Ini L ini berubah, ya. Gitu. Berarti ini jadinya T aksen alfa delta gamma delta jadinya A alfa I A gamma K. Ini kan sudah 1, ya, delta JL, ya. Berarti ini jadinya T I J K, ini jadi J. Karena ini L-nya sama dengan J, ya. Begitu. Nah, ini, ya. Nah, ini kalian lihat ini. Ini sekarang jadi bentuk tensor yang berapa ini? Ini kan yang indeksnya sama bisa diabaikan, ya. Nah, berarti ini T aksen alfa delta, ini A alfa I A gamma K, ya. Ini sama dengan yang indeksnya sama diabaikan, TIK. Nah, kalian lihat sekarang nih, ya. Bentuk ini ada berapa koefisien? Ada 2 koefisien. Yang sebelumnya ada berapa ini? Ada 4. Nah, sekarang bentuknya jadi berapa ini? Jadi bentuk rank 2, ya, karena koefisiennya di sini ada 2, ya. Berarti ini istilahnya kontraksi ini bisa menurunkan rank dari rank 4 jadi rank 2. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, oke. Setelah kita memahami itu, ini, ya, setelah kita memahami itu, ini ada yang namanya quotient rule, ya. Nah, ini sekaligus ini yang menjadi PR bagi kalian yang sebelumnya setelah dikumpulkan, ya. Tapi ini lebih menarik kalau misalkan kalian mengerti ini, ya. Jadi apa itu definisi dari quotient rule? Nah, dari sederhana dulu, definisi, ya. Kita mulai dari definisi. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya ini, ada perkalian antara dua buah XA sama dengan B, ya. Jadi kalau ada perkalian dua buah XA sama dengan B, di mana, ya, di mana X ini merupakan sebuah tensor dan A ini merupakan sebuah tensor arbitrary, ya, tensor sembarang, ya. Maka perkalian antara tensor dengan tensor sembarang ini menghasilkan sebuah tensor yang tidak nol, ya. Ini teorinya, gitu. Nah, sekarang gimana untuk memahami teorinya ini? Jadi kita mulai dari permisalan saja, ya.
Kita bisa mulai dari permisalan saja. Nah, misal aja. Nah, misal, nah ini nah, biru ya. Misal ya, ini pahami betul-betul ya. Ini kayaknya keluar deh. Soalnya yang dijadikan PR itu biasanya dikeluarin. Misal ada misal tiap vektor VJ ya memenuhi UI, itu kan tensor yang ini ya, TIJ VJ rank 2. Ini merupakan ya, merupakan komponen ya ya, vektor yang tidak nol ya. Nah, jadi hasilnya UI ini ya, UI ini hasilnya merupakan komponen vektor yang tidak nol ya. Dan ini valid ya, valid untuk ya, untuk seluruh koordinat sistem yang berotasi ya, berotasi. Nah, gimana caranya ya, gimana caranya, dimana TIJ ini ya merupakan komponen tensor rank 2 ya, tensor rank 2 gitu ya. Nah, karena itu merupakan tensor rank 2 ya, dimana UI ini merupakan merupakan komponen vektor yang tidak nol ya, dan ini itu valid untuk seluruh koordinat sistem yang berotasi, maka kita harus misalkan ini sebuah persamaan ya, T aksen alfa beta ya, sebut saja indeks yang berbeda. V beta aksen ini generalisasi ya, ini sama dengan U alfa aksen ya, dimana tadi U alfa aksen itu ya persamaan sistem yang berotasi ya, persamaan sistem yang berotasi. Jadi mula-mula harus dari sini. Ini tuh sebenarnya generalisasi dari ini loh ya. Ini kan sebelumnya nggak ada aksennya, sekarang ada aksennya. Nah, ini IJ ini tak generalisasi jadi alfa beta, jadi bentuk yang lebih umum gitu. Kalau kalian mau pakai ini J boleh banget ya, begitu. Nah, sekarang di sini ada U alfa aksen ya. Apa kira-kira definisinya U alfa aksen? Nah, berarti kita harus definisikan lagi. U alfa aksen definisinya apa ya? Nah, ini lihat urut-urutannya ya. U alfa aksen. Nah, U alfa aksen itu ya, U alfa aksen itu ya kan karena U itu merupakan tadi apa? U ini merupakan vektor ya. Vektor itu rank berapa? Rank 1. Berarti koefisiennya ada berapa? Ada 1. Koefisien depan ini alfa ya. Nah, di sini dikalikan U, katakanlah UI. Berarti ini ikut I. Begitu ya. Nah, di mana U ini merupakan sebuah vektor. Begitu. Nah, sekarang di sini muncul lagi. Di sini muncul lagi ada UI di sini. Ya. Di situ ada UI. Nah, di sini ada UI. Gimana cara munculkannya? Nah, kita buat lagi persamaan yang lain. Ya. UI itu ya dapat dinyatakan menjadi berapa? Dapat dinyatakan menjadi komponen yang lain. Ya. Karena ini kan komponen yang lain itu ngikut apa? Ini U, di sini harus muncul V. Ya, ini U, berarti ini harus muncul V. Nah, ini karena ini ada 1, berarti tensor rank 1 alias vektor. Nah, sebut saja A. Ini T, ini apa ini yang depan I ya. Nah, karena ini yang berjalan C, berarti ini ikut C. Begitu ya. Di mana ini ya, ini persamaan yang diberikan. Ya, persamaan yang diberikan sebelumnya kan. Sebelumnya kan kita sudah dapat ini ya, yang diberikan. Gitu ya. Nah, kalian bisa lihat yang sebelumnya itu mana tadi, yang UV tadi.
Ya, ini mirip seperti ini. Bedanya ini tak ganti apa itu, tak ganti T kan, boleh-boleh saja, terserah. Nah, sekarang ada masalah lagi nggak? Nah, ini harus muncul lagi ininya, ya, harus muncul lagi VB aksennya. Nah, berarti caranya gimana? Paling mudah VJ ini tak manipulasi, ya. Jadi gimana VJ-nya? Ya, berarti VJ-nya itu harus dinyatakan menjadi apa? Harus dinyatakan menjadi vektor yang dimana ini itu aksen, ya. Hati-hati. Kalau aksen tuh beda loh ya, ya beda beda cara menata ininya beda loh ya. Kalau sebelumnya kan, kalau misalkan di sini aksennya di kiri, berarti alfanya ini di yang depan, ya. Berarti ini kan A, ya, A berarti di sini kalau ini beta kan di sini, kalau di sini kan ini I ditaruh di belakang. Nah, sekarang ini karena ini dibalik, di mana ininya merupakan transpose, berarti ini B-nya di sini sekarang, ya. Ini J berarti, ya. Sorry, di depan. Kok gini? Nah, ini B beta J, ya. Nah, ini pun sama. Kalau ini UI-nya di kiri, berarti ini I alpha, ya, ditukar. Begitu. Nah, sekarang muncul sudah nih PR kita nih. Muncul VB aksen. Nah, kan sama ini dengan ini. Nah, itu ya algoritma ya. Nah, di mana V itu merupakan suatu vektor, ya, begitu. Nah, sekarang dari persamaan yang ini sekarang, ya, dari persamaan yang ini pembuktiannya ya, pembuktiannya ini. Nah, dari persamaan yang ini sekarang, ya, ini kan T aksen alfa beta, V beta aksen sama dengan U alfa aksen. Nah, sekarang ini kalau tak pindahkan ke ruas kiri, berarti ya, kalau tak pindahkan ke ruas kiri jadi gini. T alfa aksen beta, V beta aksen dikurangi U, ya, dikurangi apa itu? Ya, dikurangi, oh sorry, gini aja, biarin gini, biarkan gini tadi ya. Nah, tadi gimana? Kita masukkan U alfa aksen di sini sama dengan apa ini? A alfa I U UI. Nah, sekarang UI-nya sama dengan apa? TIJ VJ. Ya, UI-nya sama dengan TIJ VJ, ya. TIJ VJ. Nah, di sini ya, tadi ini muncul ini, lalu muncul UI, di sini muncul VJ. VJ-nya apa ini? A beta J V beta aksen, ya. Alfa I A beta J TIJ V beta aksen. Nah, gini. Ya, begitu. Nah, berarti ini kalau tak pindahkan ke ruas kiri, jadi yang gini kan, T alfa aksen beta, V beta aksen, min A alfa I, A beta J, T I J, V beta aksen, sama dengan 0. Kalau kita keluarkan beta aksen, V beta aksennya, jadi gini, T aksen alfa beta, min A alfa I, A beta J, T I J, kalikan V beta aksen, sama dengan 0. Nah, berarti ini dipenuhi, ya. Dipenuhi apa ini? Ya, ini dipenuhi ini. Ini harus sama dengan 0, ya. Dan V beta aksennya itu merupakan sebuah tensor yang tidak boleh sama dengan 0. Ya, berarti ini adalah tensor, ya, tensor sembarang tidak 0, ya. Nah, sekarang bagaimana yang T-nya? T-nya itu apa sekarang? Masalahnya itu, ya. Nah, ini, ya, ini berarti jadinya gini. T aksen alfa beta sama dengan, ya, A alfa I, ya, A beta J TI TIJ. Nah, ini kan bentuk apa ini? Ini adalah bentuk tensor rank 2, ya. Berarti ini T itu adalah tensor rank 2, ya. Itu. Berarti kan sudah terbukti sekarang. Ya, di mana T-nya itu tensor rank 2, V-nya itu tensor sembarang yang tidak 0, ya. Membuktikan ini berarti kan di sini T itu adalah apa tadi? Komponen tensor rank 2 ini, dan V-nya itu adalah komponen vektor atau tensor yang tidak 0, ya. Otomatis juga membuktikan teori yang
ini XA sama dengan B. Ya, ini hanya salah satu contoh yang mengaplikasikan teori ini. Jadi ini bisa sembarang bentuknya. Ya, begitu. Itu namanya quotient rule. Ya. Nah, ini misalkan saja contoh soal ini. Ya, contoh soal. Ya. Nah, itu kan tadi soalnya. Tadi kan soalnya apa ya? Soalnya ini kan UI, TIJ, VJ. Ya. Nah, ini tak coba soal yang lebih general. Ya. Ini kan soal yang trivial, mudah. Ya. Nah, contoh soal yang lain misalkan. Nah, ini buktikan. Ya, ini kan misalkan aja ujiannya kan seperti ini kan bisa-bisa aja. Ya, gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, buktikan. Nah, sekarang ini ya XIJ ya AK itu sama dengan BIJK ya. Di mana A ini apa namanya? Komponen tensor yang tidak 0 dan XIJ-nya ini tensor yang 2. Cara melihat tensor yang 2-nya itu gimana? Lihat ini, indeksnya kan ada 2 ini. Ya, ini yang komponennya 1 itu vektor misalnya, tensor vektor yang tidak komponen yang tidak 0 ya. Jadi buktikan ini memenuhi apa? Memenuhi ya quotient rule ya. Di contoh soalnya ini penting nih. Jadi tak perluas soalnya. Karena Pak Adrian suka soalnya dibuat-buat itu ya. Caranya gimana nih? Nah, sekali lagi kita gunakan generalisasi ya. Tadi kan kita gunakan ini apa namanya? IJ, kita gunakan alfa beta ya. Berarti dengan cara yang sama ya, kita gunakan IJK itu kan alfa beta ke gamma. Berarti ini X alfa beta A gamma ya sama dengan B alfa beta ke gamma ya. Dan ini kasih aksen ya. Nah, sebagaimana metode yang sebelumnya, dikasih apa? Dikasih aksen. Ya, kita ngikutin 4 langkah ini ya. Jadi ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 ya. Langkah 4 langkah ini harus kita buat gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini berarti kalau dipindahkan ke luas kiri langsung aja ya. Kan boleh-boleh aja. X aksen alfa beta biar nggak lama-lama. Ini A gamma aksen dikurangi B aksen alfa beta ke gamma harus sama dengan ke 0. Sebentar. Langkah pertama sudah dilakukan ya. Langkah pertama sudah dilakukan. Nah, ini down. Nah, sekarang langkah kedua. Apa yang dilakukan di langkah kedua itu? Ini yang komponen aksennya dinyatakan apa namanya? Komponen yang lain ya. Berarti apa yang dinyatakan di sini? Yang tunggal ini B aksen alfa beta ke gamma. Caranya gimana? Ya tadi sudah tak ajari tadi. Ya, yang ini berarti ini ada berapa komponen? 3 komponen. Berarti ada 3 koefisien A ya. Alfa beta ke gamma ya. Sebut saja komponen yang baru itu B I J K. Berarti ini ngikut I J K kalau sama dengan 0. Langkah kedua down ya. Nah, jadi langkah pertama itu ini yang harus di-clear-kan. Langkah berikutnya apa yang harus di-clear-kan ini? Langkah ketiga. Komponen yang tidak aksen ini, UI ini. Ya, berarti yang mana ini? Yang ini. Ya, ingat yang ini nggak pernah dimainkan ya. Jadi kita fokus yang komponen yang kedua itu. Komponen yang tunggal, ya. Nah, yang langkah ketiga ini nah, berarti itu tetap ya aksen alfa, beta, A, gamma, aksen, ya. Nah, berarti BIJK itu ya dapat dinyatakan. Nah, apa yang dilakukan di langkah yang ini? Langkah ketiga ini. UI ini dapat dinyatakan di komponen tensor rank yang lain. Begitu ya. Nah, ini kan komponennya tetap ini, ya. A alfa I, A beta J, A gamma K. Berarti ini ya dapat dinyatakan sebagai komponen yang lain. Berarti ini X ya, I, J ya. Ini kalikan A K bersama dengan 0 ya. Di sini harus muncul A-nya di sini sekarang. Sudah muncul A-nya. Nah, langkah ketiga selesai ya. Nah, langkah berikutnya apa nih?
langkah terakhir. Ini, yang V di sini, yang ada V-nya ini. Ya, berarti ini V di sini, berarti yang ini. Ya, yang A ini. Ya, yang A ini harus dinyatakan, dan menyatakannya harus ada hubungan dengan A, gamma aksen. Begitu ya. Nah, berarti ini langkah keempat. Ya, berarti ini X aksen alfa beta, A gamma aksen min. Berarti ini ya, berarti ini jadinya A alfa I ya, A beta C, tulis ulang dulu, A gamma K. Terus yang ini kalau dinyatakan apa namanya, AK itu bisa dinyatakan jadi ini ya, AK. Sebentar, AK itu kira-kira gimana ya? AK itu bisa dinyatakan jadi A delta K ya, sebut saja A delta K. Berarti ini dikalikan ya, A delta K dikalikan A gamma aksen ya, begitu. Berarti ini A delta K dikalikan itu A gamma aksen XIJ A gamma aksen sama dengan langkah berikutnya selesai ya, gitu. Nah, ini ya, ini filosofisnya. Mungkin ada yang bertanya kenapa seperti ini ya. Filosofisnya ini K ini harus dihubungkan dengan agama aksen ini ya. Ini berarti apa namanya, komponennya ada satu doang, A doang, dan indeksnya ada 2 ya, begitu. Nah, ya sudah, sekarang dapat nih persamanya ini ya. Nah, sekarang berarti ini ya, X aksen alfa beta ya, ini A gamma aksennya bisa dikeluarin tuh, A alfa I, A beta J, A gamma K, A delta K ya, dikalikan XIJ dikalikan A J aksen sama dengan 0 ya. Berarti terpenuhi A J aksen ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini tensor sembarang tidak 0 ya, yang tidak boleh 0. Nah, sekarang komponen yang sini berarti harus sama dengan 0 ya. Nah, sekarang ini tensor rank berapa ini kira-kira? Kita coba ini. X aksen alfa beta itu A alfa I, A beta J. Nah, sekarang ini ya. Ini ingat ya, kalau ada koefisien sebentar. Ya, kalau ada koefisien yang sama, ini ada K, ada K. Berarti ini merupakan, ingat ya, setiap ada yang sama. Posisinya kan sama. K di belakang, K di belakang. Berarti ini sama dengan fungsi delta Dirac yang di depannya. Berarti ini gamma delta. Ya, gamma delta. Berarti ini apa itu? Delta gamma delta kalikan X I J ya, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan gamanya sama dengan delta ya udah nggak efek ya. Kalau misalkan gamanya sama dengan delta ya udah, gamma sama dengan delta berarti delta gamma delta itu sama dengan 1 gitu ya. Oh, sebentar. Ada masalah ini. Ini itu sorry. AK itu ini gamma ya. Ini masih sorry. Aku salah nulis ya ini ya. AK ini kan gini ya. AK itu kan agama K. Ini kan aksen. Karena di sini aksennya di sini berarti komponen yang di depan ini di belakang. Gini ya. Ini gamma, ini delta aksen harusnya. Ini delta aksen. Gitu loh ya. Delta aksen. Berarti ini, nah masalahnya di sini masih delta aksen. Ya. Gimana cara mengubahnya kira-kira? Ini kan ini harus dijadikan apa itu? Harus dijadikan sebentar, harus dijadikan ini, makanya ini harus hati-hati. Kamu nggak telaten. Nah, sebentar. Makanya kalau ada yang nggak ngefek gitu. Nah, ini ya, ini A, ini yang ini kali ini itu kan sama dengan A
sorry, delta, ya, delta, apa? Ini kan sama ya, gamma, delta. KK, yang depannya gamma, gamma, delta, delta. Berarti delta, gamma, delta. Ya. Nah, kalau misalkan kan ini kan delta, gamma, delta kan satu kalau misalkan nilainya sama. Berarti kalau misalkan eh, delta deltanya sama dengan gamma, berarti delta gamma delta sama dengan 1. Ya. Berarti ini bisa diubah jadi gimana? X aksen alfa beta, ini A gamma aksennya tetap ya. Berarti ini sisa A alfa I, A beta J, A gamma K. Sorry, ini A gamma K-nya sudah jadi 1 ya. Kan ini 1 nilainya sekarang. Ya. Berarti ini jadinya X I J A delta aksen jadi A gamma aksen. Nah, sekarang kan sama ini sekarang. Ya. Nah, ini baru sama ini. Kalau sebelumnya, sorry tadi ada yang nge ini. Ya, ini. Ya, ini gamma aksen, ini gamma aksen. Gitu. Berarti ini jadi ini gamma aksen. Ya, begitu. Berarti ini ya ada itu sebentar. Ya, dikalikan XIJ. Ya, ini berarti geser ke sini. Nah, begitu kurang lebih tentang quotient rule. Gitu ya. Itu tentang quotient rule. Nah, sekarang ini ya jadinya ini merupakan tensor yang berapa ini? Nah, ini kan sudah habis ya. Berarti ini sisa XIJ. Ya. Ini kalau kalian lihat ya komponennya kan ada 2 ya, AA. Berarti ini tensor rank 2 ya. Berarti membuktikan teori kita tadi. Ini ya, buktikan ini memenuhi quotient rule. Ya, ini quotient rule ini membuktikan ini. Umumnya di sini biasanya tensor rank 2 ya umumnya. Begitu ya. Nah, ini tak kasih soal ya, nanti kalian coba sendiri. Ya, nanti kalian coba ya, coba aja gimana kalau misalkan XI AIJ BJ ya, coba aja itu buat latihan lumayan. Yang kedua, kalau misalkan XI AJ sama dengan BIJ ini ya, begitu gitu ya. Nah, ini yang berikutnya yang di bagian ini itu jangan lupa bahwa tensor itu ada yang bersifat ya simetrik dan antisimetrik ya, antisimetrik. Nah, dikatakan simetrik ya, simetrik itu jika kalau kita punya dua vektor TIJ itu sama dengan min TJI ya. Nah, dikatakan anti simetrik jika sorry, kok simetrik itu sama ya, sorry, TJI. Kalau anti simetrik itu TIJ sama dengan minus TJI. Berarti kalau kita punya kombinasi keduanya ya, TIJ itu sama dengan setengah, berarti TIJ itu dapat disusun dari komponen tensor yang simetrik dan anti simetrik. TIJ plus TJI ya, tambah setengah ya TIJ min TJI ya, di mana komponen yang pertama ini ya simetrik, yang ini anti simetrik ya. Ini pembuktian ya, bukti. Misalkan aja komponen vektor yang pertama itu katakanlah SIJ itu sama dengan setengah TIJ tambah TJI. Nah, sekarang kalau kita tukar sekarang SJI, berarti komponennya ini juga tukar ini. Sekarang JI-nya di depan, kalau ditukar TJI tambah TIJ ya. Nah, ini kan sekarang hasilnya ini sama dengan ini kan. Nah, berarti ini sama dengan SIJ. Berarti SJI sama dengan SIJ. Nah, ini
Berarti kesimpulannya apa? Kalau indeksnya tuker dan dia positif, berarti ini simetrik. Ya. Nah, sekarang kalau pembuktian yang kedua untuk yang antisimetrik, misalkan aja AIJ, ya AIJ sebut saja ya, itu setengah apa itu TIJ minus TJI. Nah, sekarang kalau kita balik gimana? Kalau AJI berarti sama dengan tadi ya, berarti yang ini tukar ke depan. TJI min TIJ. Ya, ini itu kan sama dengan ini. Ini sama dengan minus setengah TIJ yang di depan dikurangi TJI. Iya apa enggak? Sekarang kalau minus setengah kali TIJ, ini. Ya, minus setengah kali TIJ, minus. Minus setengah kali TJI, berarti minus minus plus. Sama ya. Dimana nilai ini tadi berapa ini? Ini tadi nilainya apa nih? AIJ. Ya, berarti ini kesimpulannya apa nih? Ini sama dengan minus AIJ. Berarti AIJ sama dengan minus AJI. Ya, ini apa namanya? Anti simetrik. Ya, ini merupakan ya solusi UAS Visma 3 2021 nomor 2 ya. Kalau tak perlihatkan sebentar ya. Nah, ini kalau tak perlihatkan kan gini. Ini soal yang ini. Ya, yang dua ini. Ya, ini kalau tak. Nah, ini. Ya, sudah terjawab dengan sendirinya. Begitu ya. Nah, sekarang apa namanya? Pembahasan yang lain misalkan. Pembahasan soal yang satunya. Ya, soal yang satunya mana tadi? Enggak, soal yang ini. Ini ya. Ini soalnya aku lupa soalnya Pak Adri apa Pak Edo, tapi di nama dosennya itu ada dua nama ya. Jadi nggak tahu siapa yang buat. Ini soal ya mencari rank. Soal mencari rank. Ya. UAS 2021 nomor 1. Ya. Buktikan bahwa TIJ, KLM, ini banyak indeksnya. SLM adalah tensor dan tentukan rank atau ordernya. Ya, kalau kita ingin membuktikan ini tensor, berarti pastikan kita buat komponen transformasinya. T aksen misalkan. Ya, T aksen gitu. Ya. Ini karena indeksnya banyak banget ya. IJKLM. Nah, ini S-nya juga harus X S ya. Ini indeks yang aksen katakanlah ya. Aku bingung masuk indeks apa nih. Aksen, bedakan gini aja ya. Ini L, aksen, M, aksen. Nah, kita harus menyatakan komponen transformasinya. Nah, ini ada beberapa komponen nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti komponen yang komponen mana tadi? Komponen ini harus ada A-nya harus ada 5. Ya. Berapa ini? A-nya harus ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kita baru bahas yang T ya. Nah, ini kan masing-masing nempel di I aksen. Nah, I aksen, J aksen, betul? K aksen, L aksen, M aksen. Ya. Nah, begitu. Nah, sekarang ini diisi dengan apa ini? Ini T-nya ya. Ini baru T-nya loh. Sebentar, ini T-nya ya. Berarti ini dikalikan T ya. Ini T-nya dikalikan T ya. Nah, sebut saja ya, kita cari indeks yang mirip aja lah. Ini kalau IJ aksen KL aksen M aksen, berarti ini IJ KLM gitu ya. Berarti ini IJ KLM gitu ya. Nah, sekarang gimana dengan yang S gitu. Yang S. Nah, ya yang S. Nah, ini ada berapa indeksnya? Ada 2, rank 2 kan? L aksen, M aksen. Berarti ada 2 koefisien. Ya. Nah, ini L aksen, M aksen nempel depannya. L aksen, M aksen.
ya, ini S. Nah, ini S-nya ini N apa ini N-nya? Kita buat yang sama. L, ini kan L, kalau L doang kan sudah. Berarti kita buat yang berbeda. Misalkan aja L, L topi misalkan. L topi, M topi. Berarti ini harus ikut juga. L topi, M topi. Ya. Nah, sekarang kita kita kumpulkan mana yang kira-kira bisa kita manipulasikan, ya. Berarti ini A I aksen I, A J aksen J, A K aksen K, ya. Terus ini, nah jelas, ini kan ada L aksen L, ya, M aksen M, ya. Berarti nanti kita bisa manipulasikan dengan ini. Berarti ini A, L aksen L, ini kebesaran lagi. A aksen L, ini dikalikan A, ini ya, A, L aksen L bar ya, ini dikalikan A, M aksen M, dikalikan ini A, M aksen M bar. Berarti ini T, I, J, K, L, M, S, L bar, M bar. Nah, ini ingat, di sini lihat ya, di sini ada indeks yang nggak ada indeks yang sama, tapi intinya sama-sama L. Ya, perkalian antara dua indeks yang melambangkan L. Berarti ini bisa digeneralisasi jadi gini. Nah, ini bisa jadi delta, ya, katakanlah L, ya, L bar, ya. Yang ini, ya, ini delta M, ya, M bar. Ya, kenapa coba? Ini kan yang berbeda kan cuma ini, L sama L bar. Sedangkan depannya sama-sama L aksen. Yang ini yang beda mana ini? M sama M bar. Yang sama mana? M aksen. Jadi M aksennya nggak masuk di delta connector, gitu ya. Berarti ini jadi gimana nih? A I aksen I, A J aksen J, A K aksen K. Ini jadinya, ya, jadinya itu delta L bar, delta M bar, ya, T I J K L M, S L bar M bar, gitu ya. Nah, sekarang kita pilih nih. Kan delta LL bar itu bisa 0, bisa 1. 0 kalau L-nya tidak sama dengan L bar, 1 kalau L-nya sama dengan L bar. Nah, delta M bar itu bisa 0 kalau M-nya gak sama dengan M bar, bisa 1 kalau M-nya sama dengan M bar. Nah, jelas kita pilih yang satu untuk L sama dengan L bar dan M sama dengan M bar. Jadi gimana sekarang? Ya, berarti ini deltanya sama dengan 1 semua. Ya, berarti ini A, I aksen I, A, J aksen J, ya, dikalikan A, K aksen K. Ya, ini L bar, berarti deltanya 1. Ini 1 juga. Nah, berarti efeknya apa ini? Berarti yang ini harus berubah ini. L barnya, M barnya diganti sama dengan L. Berarti ya, T, I, J, K, L, M, S-nya. Ini L barnya diganti L. Ya, M barnya diganti M. Ya, berarti ini delta L, L, M. Kalau delta S, L, SLR. Nah, berarti ini tadi apa nih yang ruas kiri nih? Ya, TI aksen, ya, TI aksen, J aksen, K aksen, L aksen, M aksen, S, L aksen, M aksen. Nah, sekarang ini tensor rank berapa? Nah, gitu kan? Ya, kita lihat dari konstantanya ini ada 3. A yang I aksen I, A J aksen J, A aksen K. Berarti ini, ya, tensor rank 3. Begitu ya, jelas. Itu namanya tensor rank 3, gitu ya.